Waalaikumsalam. Silakan masuk. Ya, silakan duduk. Terima kasih Pak. Ya. Gimana Kang Tommy? Kabarnya baik? Alhamdulillah lebih baik. Oh iya, baik. Good. Dari jam berapa dari rumah? Dari jam 3. Dari jam 3? Ya. Oh, jam 3. Jadi berhenti dulu gitu ya? Iya. Makan dulu. Makan dulu. Oh iya, baik. Ke rumah teman dulu. Ke rumah teman dulu. Gimana kabarnya orang tua Kang Tommy? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Oke, baik. Kemarin kan kita sudah melakukan sesi pertama ya dari minggu sebelumnya. Ya mungkin kita akan melakukan sesi 2. Nah, sebelum sesi konseling ini dimulai, mungkin saya ingin menanyakan tentang asas kerahasiaan gitu. Baik, kira-kira Kang Fahmi siapa saja yang boleh tahu tentang permasalahan Kang Fahmi? Mungkin hanya orang tua saya saja. Oh, hanya orang tua Kang Fahmi saja? Iya. Oke, baik. Nah, ketika contohnya misalkan ada orang yang mau tahu contohnya ke sahabat Kang Fahmi atau sepupu Kang Fahmi, bahkan maaf ya kalau pacar Kang Fahmi gitu pengen tahu tentang permasalahan Kang Fahmi, apakah boleh dikasih tahu atau tidak? Mungkin boleh juga untuk orang-orang terdekat saya. Oh, orang-orang terdekat. Jadi yang boleh tahu tentang permasalahan Kang Fahmi itu hanya orang-orang terdekat sama orang tua Kang Fahmi, cuma khususnya orang tua. Ya, baik. Nah, sebelum konseling dimulai juga saya ingin meminta izin ya untuk mendokumentasikan permasalahan Kang Fahmi. Apakah boleh sambil direkam seperti ini? Iya, silakan. Oke, baik. Terima kasih Kang Fahmi. Ya baik Kang Fahmi, mungkin saya boleh bertanya ya kepada Kang Fahmi, perubahan seperti apakah kehidupan Kang Fahmi atau perubahan Kang Fahmi dari sesi kemarin? Mungkin boleh dijelaskan Kang Fahmi? Mungkin sekarang perubahan yang saya rasakan, saya bisa lebih percaya diri terhadap diri saya juga bisa lebih gampang berkomunikasi dengan orang lain, dengan teman-teman saya juga sering mengobrol sekarang sering lebih mengobrol dengan teman-teman saya juga, dan kalau sedang presentasi pun saya juga lebih tenang dan tidak terlalu cemas, Lebih percaya diri ya? Ya, lebih percaya diri. Jadi kamu merasa menjadi dirimu itu yang baru mungkin ya? Ya. Yang baru, yang memiliki rasa percaya diri. Adakah pengalaman seminggu ini yang menjelaskan dirimu bahwa kamu menjadi orang yang baru? Ada, ketika saya waktu itu ke kampus dan saya disapa menyapa teman-teman saya, dan saya di sana lama mengobrol dengan teman-teman saya, lalu saya pergi ke kosan teman saya untuk presentasi kelompok. Di saat presentasi juga saya tidak terlalu gugup dan saya lebih berani, lebih percaya diri. Wow, luar biasa ya. Berarti seolah terjadi ya keajaiban sebelumnya gitu daripada diri Anda. Seperti apa yang kita bicarakan pada sesi sebelumnya ya. Anda hebat ya. Anda hebat sekali mampu untuk melakukan hal itu. Saya penasaran apa yang mampu membuat diri Anda memiliki energi seperti itu. Mungkin saya lebih giat belajar dan menghafal juga, karena kan untuk presentasi saya harus menghafal dulu materinya supaya biar kedepannya saya saat presentasi saya tidak gugup karena saya sudah hafal materinya. Dan untuk
ketika bertemu dengan orang lain saya lebih berani untuk memulai obrolan dan membuka topik kepada teman-teman saya, dan saya masih sering suka bercanda dengan teman-teman saya. Baik. Jadi Anda lebih fokus pada kebaikan yang mana, contohnya misalkan Anda ketika Anda mau presentasi atau ada kumpulan-kumpulan, Anda lebih fokus ke persiapan diri dulu gitu ya, Iya. sebelum Anda berangkat. Oke. Jadi Anda mampu mengerjakan semua tugas yang diberikan kemarin. Alhamdulillah, seiring jalannya waktu saya juga mampu mengerjakan tugas apa yang diberikan kemarin. Sedikit demi sedikit saya bisa menjalankannya. Baik, bagus kalau begitu ya. Jadi kami juga luar biasa gitu, sudah melakukan atau mengerjakan tugas-tugas yang kemarin saya berikan juga ya. Itu sangat luar biasa ya buat diri kami juga. Apalagi sekarang semakin meningkat gitu perubahan kami. Oke. Baik, jika seandainya di skala 0 sampai 10, di mana 0 ada di kondisi terburuk dan 10 itu ada di posisi terendah gitu. Mungkin Anda ada di skala berapa? Mungkin di skala 6. Skala 6. Wow, luar biasa. Anda mampu untuk naik ke skala yang lebih tinggi gitu ya. Oke. Dalam catatan saya kemarin Anda berada di skala 3 ya. Iya. Ya, mungkin itu sangat luar biasa sekali gitu ya. Anda bisa naik ke skala 6. Ya, lebih naik ke skala 6. Lebih meningkat gitu ya. Yang tadinya Kang Fahmi berada di skala 3, sekarang sudah ada di skala 6. Oke, baik. Nah, dalam kemarin Kang Fahmi ada sisi 3, sudah naik ke sisi 6. Nah, dan sekarang mampu untuk naik ke skala 6 itu, apa yang membuat Anda mampu naik ke skala 6? Mungkin saya juga memberanikan diri saya untuk supaya tidak malu, dan saya juga tidak gampang sensitif terhadap orang lain atau tidak gampang berpikiran negatif terhadap apa yang belum tentu terjadi. Mungkin segitu. Oke, jadi Kang Fahmi juga lebih melakukan hal-hal yang positif juga ya, seperti agar skala 6 itu tercapai gitu ya. Mungkin juga prosesnya luar biasa gitu ya, menghadapi semua rintangannya. Oke, baik, bagus sekali Kang Fahmi bisa naik skala 6 gitu ya, yang mana Kang Fahmi inginkan. Nah, baik, baik nih. Sekarang saya akan mengajukan pertanyaan yang mungkin Anda membutuhkan waktu untuk menjawabnya. Jika seandainya buku ini diumpankan sebagai cerita yang terkait dengan keseluruhan hidup Anda, saya ingin Anda membuka bagian halaman yang menceritakan tentang masalah yang Anda ceritakan ke saya. Diceritakan ke saya tuntas gitu ya, tuntas. Dan Anda mampu mencapai tujuan yang Anda inginkan. Dan sebelum membuka, sebelum membuka halaman itu, saya ingin Anda tutup mata, dan biarkan badan Anda rileks. Coba boleh Kang Fahmi juga sambil tarik nafas. Gimana? Sudah rileks? Sudah. Dan sekarang silahkan Anda buka
halaman dari buku kehidupan Anda yang menceritakan kisah kesuksesan Anda. Baik, sebentar. Ada di halaman berapa? Mungkin ada di halaman ini Pak, halaman 6. Baik. Sekarang saya ingin Anda membuka mata dan fokus pada halaman buku yang Anda buka. Dan apa cerita yang Anda lihat di halaman itu? Mungkin yang saya lihat di halaman tersebut ketika saya bangun pagi dan hari itu saya sangat bersemangat untuk menjalani hari-hari saya. Saya beberes seluruh rumah, saya rajin sekali, saya membantu orang tua saya yang tadinya saya suka malas atau apa, saya suka ngantuk, saya membantu orang tua saya. Lalu saya pergi mandi dan saya pergi siap-siap untuk ke kampus, untuk untuk bertemu teman-teman saya. Dan waktu sudah di kampus saya bertemu dengan teman-teman saya dan saya mengobrol, bercerita, sharing lah lebih tepatnya Pak, tentang apa yang membuat saya senang juga. Kami saling bercanda juga. Lalu sehabis itu saya bersama teman-teman saya pergi ke tempat PS mungkin untuk bermain PS juga, dan saya sambil bercanda juga di sana dan lalu sudah itu kami pulang ke rumah masing-masing. Percis seperti apa yang catat di halaman itu. Apa judul atau tema cerita yang menggambarkan perasaan Anda pada halaman itu? Mungkin kebahagiaan Pak. Tentang kebahagiaan diri Anda. Iya. Oke, baik. Apa yang berbeda cerita ini dari cerita sebelumnya, dari cerita yang lain? Mungkin dari cerita lain saya kurang percaya diri, tapi di cerita ini saya lebih percaya diri terhadap diri saya. Saya juga kalau di cerita lain juga mungkin saya kurang berkomunikasi dengan teman-teman saya, dan juga saya canggung kepada teman-teman saya. Tapi di cerita ini saya lebih pede juga ngobrol dengan teman-teman saya juga, dan kami juga bercanda sampai sore hari lah mungkin. Ya, baik. Apa yang paling Anda rasakan berbeda dari cerita ini? Mungkin diri saya sendiri Pak, karena di cerita ini diri saya lebih bahagia, lebih pede, lebih senang, dan lebih lepas juga, tidak ada beban juga, tidak banyak pikiran juga, tidak banyak pikiran-pikiran negatif. Saya merasa aura-aura positif terhadap diri saya. Lebih ke percaya diri gitu ya. Percaya diri. Dalam cerita itu, siapakah yang pertama kali menyadari bahwa diri Anda sudah berubah? Mungkin orang tua saya, karena kan dari awal bangun tidur saya pasti bertemu dengan orang tua saya. Lalu yang kedua mungkin teman-teman saya juga, karena kan kami mengobrol sangat lama dan kami juga bermain game bersama sambil bercanda juga. Jadi ada rasa bahagia yang Anda rasakan, dan jika dirasakan bahagia tubuh, manakah yang Anda rasakan pada bahagia itu? Mungkin kepala saya. Ya, baik. Jadi ketika Kang Fahmi
ada yang menyadari bahwa Kang Fahmi itu sudah berubah atau menjadi lebih baik, itu adalah orang tua Kang Fahmi. Pun ketika Kang Fahmi merasa bahagia, kebahagiaan itu muncul di bagian tubuh Kang Fahmi, yaitu di kepala. Oke, Dari pikiran saya. dari pikiran Kang Fahmi. Sekarang saya ingin Anda untuk fokus pada perasaan itu, bahagia, keperasaan bahagia, keperasaan bahagia tubuh, pada tubuh Kang Fahmi ya. Yang itu Kang Fahmi sekarang coba tutup mata, dan rasakan benar perasaan bahagia itu. Apakah perasaan bahagia itu besar atau kecil? Besar. Berbentuk atau tidak? Tidak. Berwarna atau tidak? Tidak. Baik, sekarang fokus pada perasaan bahagia yang mana tidak berbentuk dan tidak berwarna. Itu dan adakah sensasi perasaan ini pernah Anda alami di masa lalu? Ada. Boleh saya tahu posisinya seperti apa? Ketika dulu waktu saya masih SMP, kurang lebihnya Pak, saya ketika waktu SMP berangkat dari sekolah yang mungkin jauhnya dari rumah sekolah tapi saya tidak merasa malas. Saya selalu semangat untuk pergi dan bertemu teman-teman saya. Sampai di sekolah saya juga bercanda dengan teman-teman saya dan saya berkumpul mengobrol. Sehabis pulang dari sekolah saya langsung pulang ke rumah dan saya makan, lalu tiba asar saya sholat dulu, lalu saya pergi ke sekolah lagi untuk latihan futsal bersama teman-teman saya. Di sana saya sangat merasa bahagia karena walaupun capek latihan futsal tapi saya merasa nyaman, bahagia ada di sana dan bertemu dengan teman-teman saya. Oke, baik. Apa yang berbeda pada diri Kang Fahmi pada waktu itu? Mungkin saya lebih tidak ada beban dan tidak banyak pikiran juga. Saya lebih pede juga karena saya sudah merasa dekat dengan teman-teman saya, dengan pelatih futsal saya juga. Saya merasa lebih tidak ada tekanan saja. Saya merasa lebih terbuka bersama mereka dan saya juga merasa lebih bersemangat. Baik, apa yang membuat diri Kang Fahmi menjadi pede atau percaya diri atau bahagia pada waktu itu? Mungkin waktu itu saya kan sering latihan futsal, jadi saya juga dianggap bisa lah bermain futsal. Saya juga merasa pede karena saya masuk tim utama juga bersama teman-teman saya. Mungkin itu Pak. Jadi ketika waktu itu Kang Fahmi merasa lebih pede karena Kang Fahmi juga bagian dari pemain futsal, gitu kan. Dan Kang Fahmi juga merasa bahagia karena Kang Fahmi sering berkumpul sama teman atau membuat diri Kang Fahmi itu percaya diri atau bahagia itu muncul dari teman Kang Fahmi, mungkin seperti itu ya Kang. Iya Pak. Karena Kang Fahmi lebih diutamakan oleh teman-teman, jadi Kang Fahmi lebih bahagia dan lebih pede. Nah, kurang lebihnya seperti itu Pak. Baik, sekarang saya ingin kamu fokus kembali pada perasaan bahagia itu dan bawa kembali pada sensasi perasaan ini ke pengalaman masa lalu atau masa kecil. Adakah pengalaman lain? Mungkin waktu saya sekolah dasar Ya. Namanya juga lagi anak kecil Pak, jadi saya tidak ada beban. Misalnya saya keseharian saya hanya sekolah, habis sekolah pulang makan, bermain bersama teman-teman saya juga, pulang lalu malamnya saya ngaji bersama teman-teman saya
Dan juga waktu kecil saya punya prestasi. Saya juga sering ikut-ikut lomba juga. Seperti itu. Apa yang berbeda pada diri Anda pada waktu itu? Mungkin saya lebih merasa pintar waktu itu daripada teman-teman saya juga. Saya lebih merasa percaya diri karena saya juga mungkin waktu itu tidak terlalu banyak pikiran seperti sekarang. Saya hanya memikirkan mungkin kebahagiaan waktu itu dan ya seperti itu. Oke. Dan apa yang Kang Fahmi pikirkan saat itu sehingga Kang Fahmi merasa bahwa Kang Fahmi itu lebih pintar atau lebih baik gitu, atau lebih bisa daripada teman-teman Kang Fahmi? Ya karena saya sering mungkin sering menghafal juga. Saya juga kan sering terpilih untuk mengikuti lomba-lomba daripada teman saya seperti itu. Jadi Kang Fahmi juga lebih percaya diri, lebih pede, lebih menganggap bahwa Kang Fahmi itu lebih bisa daripada teman Kang Fahmi, karena Kang Fahmi juga sebelumnya Kang Fahmi lebih ke belajar dulu gitu ya, belajar dulu atau mempersiapkan segalanya gitu. Jadi Kang Fahmi menjadi diri Kang Fahmi itu mungkin lebih pede gitu ya, lebih pede daripada sebelumnya. Oke, Kang Fahmi boleh dibuka aja. Oke, baik. Baik, sekarang saya mau bertanya, jika seandainya ada skala 0 sampai 10, yang mana skala 0 itu posisi Kang Fahmi itu berada di yang sangat terpuruk gitu ya, dan yang dimana 10 itu Kang Fahmi berada di posisi yang bahagia. Oke, mungkin ada di skala berapa mungkin sekarang Kang Fahmi? Mungkin ada di skala 7. Skala 7. Oke, wow, baik ya. Berarti luar biasa sekali Kang Fahmi, karena Kang Fahmi mampu mencapai satu angka gitu ya, satu angka naik gitu, naik satu angka. Bagaimana Anda mampu mencapai angka sekarang? Mungkin saya lebih bisa meningkatkan diri saya untuk berbicara pada diri saya bahwa saya harus lebih percaya diri supaya diri saya juga bisa menjadi lebih baik untuk kedepannya. Saya juga harus kurang-kurangi mungkin berpikiran negatif terhadap orang lain. Jadi Kang Fahmi lebih melakukan hal-hal positif kali ya, Bukan hal-hal positif. agar yang mana skala itu menjadi naik gitu ya, menjadi naik di skala 7 ya. Oke, nah sekarang kira-kira apa yang perlu terjadi pada diri Anda supaya dapat naik 1 poin ke atas? Mungkin saya harus lebih giat belajar juga. Saya harus lebih sering berbicara juga di depan banyak orang juga, supaya percaya diri saya juga meningkat juga. Saya juga harus lebih sering berlatih juga. Terus apa lagi? Mungkin saya juga harus mengurangi ego saya juga. Mungkin saya harus melakukan hal-hal yang positif juga kan, supaya aura-aura negatif dari pikiran saya juga tidak muncul. Jadi Kang Fahmi lebih ke memperbaiki diri, lebih sering melakukan hal-hal yang positif gitu, agar dimana kepercayaan diri Kang Fahmi atau kebahagiaan Kang Fahmi atau lebih pede Kang Fahmi itu lebih meningkat mungkin ya.
dan saya juga mungkin bisa untuk belajar untuk tidak mengulangi kesalahan-kesalahan saya. Ya, oke, baik. Nah, apa yang Kang, Kang Fahmi ternyata mampu menemukan solusi-solusi yang mana Kang Fahmi dapat untuk membuat perubahan bagian pada diri Kang Fahmi. Baik, kira-kira apa yang perlu Kang Fahmi lakukan dalam seminggu ini supaya dapat mempercepat atau mencapai tujuan yang Kang Fahmi inginkan? Mungkin saya harus lebih sering-sering lagi melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Saya juga harus lebih sering lagi latihan, mungkin ngobrol di depan kaca juga kan supaya saya tidak gugup. Mungkin saya juga harus lebih lebih belajar dengan giat, supaya ketika saya presentasi di depan dosen atau di depan teman-teman saya juga saya tidak gugup dan saya lancar gitu presentasinya. Terus saya juga bisa sering berkomunikasi dengan teman-teman saya, lebih sering sharing dengan teman-teman saya juga. Kira-kira apa yang akan Kang Fahmi lakukan dengan cara seperti apakah yang barusan Kang Fahmi sampaikan itu, dengan cara seperti apa yang akan Kang Fahmi lakukan itu? Mungkin dengan cara saya lebih sering bertemu dengan teman-teman saya, lebih sering berkumpul juga dengan teman-teman saya, lebih sering membaca juga karena supaya menghafal kata-kata gitu Pak. Dan saya juga mungkin lebih sering berlatih juga. Ya, baik Kang Fahmi, saya sangat bangga ya kepada Kang Fahmi, yang mana Kang Fahmi juga bisa menemukan solusi-solusi yang luar biasa gitu. Dan jangan lupa juga Kang Fahmi terus lakukan 1 minggu ke depan apa yang barusan Kang Fahmi ucapkan, yang barusan Kang Fahmi bilangkan itu harus dilakukan gitu ya, agar mana pencapaian atau tujuan yang Kang Fahmi inginkan, target yang Kang Fahmi inginkan itu bisa tercapai gitu ya, bisa tercapai dengan cara cepat gitu. Oke, baik. Nah, mungkin Kang Fahmi untuk sesi sekarang dicukupkan dulu ya Kang Fahmi. Nanti mudah-mudahan kita juga bisa bertemu gitu ya, bisa bertemu di sesi 3. Oke, sebelumnya ditutup, ada gak pesan-pesannya gitu? Mungkin tuh pesan-pesan setelah saya konseling ke Bapak, saya bisa lebih percaya diri saya bisa lebih meningkat, dan juga saya lebih sering melakukan hal-hal positif untuk sekarang. Pesan saya mungkin Kang Fahmi boleh atau harus sering melakukan hal-hal positif juga gitu yang untuk meningkatkan perubahan Kang Fahmi, agar Kang Fahmi juga bisa lebih cepat mencapai target Kang Fahmi gitu ya. Nah, mungkin Kang Fahmi untuk sesi 2 ini kita akhiri dulu. Mudah-mudahan kita juga bisa bertemu ya di sesi 3 minggu depan insyaallah. Mungkin dari sesi ini saya juga sangat bahagia gitu ya kepada Kang Fahmi, yang mana Kang Fahmi juga itu bisa lebih meningkat gitu ya, bisa lebih meningkat dari sesi sebelumnya. Ya mungkin Kang Fahmi kita dicukupkan dulu sekian untuk sesi kedua. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di minggu depan. Baik. Terima kasih Pak. Ya silakan Kang Fahmi pamit tuh. Ya siap.